-1, ya. Yang reservoir dingin dia menerima panas karena dia dia positif kan, terima panas, 1000 dibagi 500, 2, ya. Maka kalau dijumlahkan entropinya -1 plus 2 sama dengan 1. Nah gitu. Ini menunjukkan bahwa prosesnya spontan, prosesnya berlangsung, ireversibilitas, begitu. Sekarang kita ngarang-ngarang lah. Kan panas itu selalu berpindah dari yang tinggi kepada yang rendah seperti gambar di sini, maka entropinya kan positif kan gitu. Sekarang kita ngarang-ngarang, panas itu berpindah dari yang dingin ke yang panas, dibalik itu panasnya, dibalik panasnya ya. Jadi si biru melepaskan panas ke merah. Kalau kita hitung entropinya, dari si biru melepas panas berarti -1000 dibagi 500 -2, ya -2. Kemudian si merah menerima panas 1000 positif per 1000, 1. Jadi -2 tambah 1 sama dengan -1. Nah, -1. Minus ini menunjukkan bahwa itu impossible, tidak mungkin. Tidak mungkin minus ya. Karena memang panas itu bergerak dari yang tinggi kepada yang rendah ya. Jadi itu makna dari masalah tadi ya positif negatif itu seperti itu. Oke, ke halaman berikutnya, halaman 2. Oke, stop. Halaman 2 ini adalah postulat Kevin Planck. Oke, Kevin Planck ya. Namanya Pak Kevin Planck. Nah, Kevin Planck ini telah merumuskan suatu rumusan yang merupakan manifestasi dari hukum kedua termodinamika. Postulat Planck ini menyebutkan, lupa saya belum itu ya, saya belum buka absen ya sebentar. Saya takutnya kelewat waktunya sebentar ya. Absennya belum saya, mudah-mudahan masih masih kekejar nih. Kalau nggak kekejar nanti saya harus lapor ke mana? Sebentar ini saya belum absen karena baru datang. Masih keburu nggak ya, setengah jam ya? Ya masih keburu ya. Oke, silakan Anda absen dulu ya. Silakan absen dulu ya karena Baik, Pak. oke. Silakan pada absen dulu. Silakan absen dulu sebentar ya karena saya tadi baru datang jadi belum sempat absen. Oke. Baik, kita teruskan lagi ya. Begini, sebuah mesin yang bekerja dalam sebuah siklus tidaklah mungkin menerima panas dari sebuah reservoir termal lalu mengubah seluruh panas tersebut menjadi kerja. Nah, jadi gini, misalnya kita ada motor lah, motor bensin ya. Kita tahu bahwa dalam kendaraan bermotor itu ada proses pembakaran ya. Bensin dibakar dengan campur udara dibantu dengan pematik pakai busi ya. Pakai busi, mula-mula piston itu kan menekan, bahan bakar masuk dan udara masuk menyala, terjadi proses pembakaran, pistonnya kemudian mengembang, kemudian mengembang, kemudian nekan lagi, membuang apa namanya, knalpot keluar, membuang gasnya lewat knalpot keluar. Gerakan piston itu turun naik ketika mungkin Anda pernah tahu kan, siklus motor bakar di kendaraan bermotor, itu turun naik si pistonnya, itu gerakannya gerakan translasi, di bawahnya ada poros engkol. Poros engkol itu nanti memutar rotasi, jadi gerakan translasi diubah ke rotasi. Sehingga nanti motor itu bergerak, berputar, berjalan, kita menikmati perjalanan dengan motor, dengan mobil. Sementara saya di ruang bakar itu piston itu bergerak turun naik.
Nah, di bawahnya itu ada poros engkol dari gerakan translasi ke bawah rotasi. Nah, kita mengharapkan bahwa panas itu kan berubah dari ada terjadi konservasi energi dari konversi energi dari energi panas ke energi mekanik begitu. Nah, kita harapkan seluruh panas itu berubah menjadi mekanik. Tapi kata Planck kata nggak mungkin seluruh panas itu berubah menjadi energi mekanik. Ya, berarti nanti betapa iritnya itu bensin kalau kita bisa bergerak apa namanya menjadi nah, buktinya apa? Ada knalpot. Coba lihat knalpot kan gas buangnya kan itu masih panas kan. Ya, berarti kan tidak semua panas itu berubah menjadi mekanik. Ya. Kalau energi panas berubah menjadi mekanik pasti nanti itu knalpotnya suhunya dingin itu. Suhunya dingin karena semua berjalan efektif. Nah, kata Planck itu tidak semua energi panas yang diberikan itu berubah menjadi kerja. Rumusnya adalah Q H, Q hot, Q high, Q tinggi sama dengan W plus QL. QH sama dengan W plus QL. Jadi panas yang masuk sama dengan W kerja yang dihasilkan plus QL, panas yang sisa begitu ya. Nah, kata Planck tidak mungkin semua panas itu berubah menjadi kerja. Jadi tidak mungkin QH itu sama dengan W, nggak mungkin. QL-nya 0 tuh nggak mungkin. Pasti nanti QH itu sama dengan W plus QL. Jadi heat engine pasti bekerja sebagaimana dalam skema di atas ya. Jadi begitu. Nah, itu kata Kevin Planck. Jadi paling yang bisa kita lakukan adalah menaikkan efisiensi ya. Tapi kalau ingin sampai 100% itu nggak mungkin, pasti ada panas hilang. Karena ada juga panas yang hilang karena gesekan, karena radiasi, karena konveksi juga barangkali ya. Nah, itu begitu. Itu kata Planck ya. Yang kedua, hukum Thermo menurut Clausius. Coba terus ke bawah siapa sih namanya lupa lagi. Eh, terus ke bawah, oke, hukum Clausius ya, Clausius. Kalau anda tidak terlihat, Anda dibuka aja di HP masing-masing atau mungkin di laptop masing-masing. Kata postulat, nah gini, kalau Clausius begini, Clausius ini merupakan termodinamika kedua untuk heat pump atau refrigerator. Heat pump itu adalah pompa pemanas. Biasanya kalau di negara 4 musim, itu kalau lagi musim dingin, dia menyalakan heat pump, pemanas ruangan. Tapi kalau lagi di musim panas, dia nyalakan AC, refrigerator ya. Jadi itu kebalikannya. Sehingga di luar negeri itu ada switch ya. Ketika lagi musim panas, dia nyalakan AC. Kalau musim dingin, dia nyalakan pompa pemanas. Katanya begini kata Clausius itu, sebuah mesin yang bekerja dalam sebuah siklus untuk memindahkan panas dari temperatur rendah ke temperatur tinggi pasti membutuhkan asupan kerja atau work input. Jika tadi kan gini, QH itu kan sama dengan W plus QL gitu kan. Nah, kalau yang dingin mau pindah ke yang panas maka butuh work, butuh kerja. Nah, jadi QL plus W sama dengan QH kan begitu, sama aja kan. Kalau yang tadi kan QH sama dengan W plus QL. Sekarang kalau QL pingin jadi QH maka harus ditambah W begitu. Ya. Gak mungkin katanya QL masuk 5 keluar 5. Ya, W-nya 0 nggak mungkin. Pasti ada work-nya, ada kerjanya. Ya. Yang kita bisa lakukan adalah bagaimana kerjanya seminimal mungkin. Kita ambil contoh seperti ini. Misalnya kalau kita pasang AC ya di sebuah ruangan, misalnya AC split yang nemplok di dinding, ada AC kan nemplok di dinding gitu kan. Nah, kenapa ruangan menjadi dingin? Itu karena panas ruangan itu diserap oleh refrigeran yang ada di AC itu. Ya. Nanti panasnya itu akan dilepas di luar, seperti semacam ada kotak kipas dia. Kalau kita berdiri di atas itu tuh panas, ada semburan panas itu menyemprot ke muka kita gitu. Artinya apa? Panas yang tadi di ruangan tadi dilepas di luar. Itu bagaimana caranya supaya bisa begitu? Jadi si refrigeran yang sudah nyerap panas dikompresi, ditekan sehingga suhunya naik, tekanannya naik dan suhunya melebihi suhu udara luar. Maka terjadi perpindahan panas dari coil tadi keluar begitu, keluar. Nanti diekspansi lagi jadi dingin lagi ya pakai expander pump gitu ya. Itu makanya kita butuh
butuh, kompresor ya, makanya di kulkas itu kan ada bunyi, suka ada bunyi kan itu bunyi kompresor. Itu tuh untuk menekan refrigeran supaya dia, panas, refrigerannya nanti dilepas panasnya di luar begitu. Jadi, di dalam kulkas itu ada koil menyerap panas dalam ruang kulkas sehingga kita bisa bikin es, kita bisa mendinginkan minuman, bisa mengawetkan makanan ya, terserap. Nanti refrigerannya dikompresi, ada dengan suara kompresor, nanti itu, belakang kulkas itu kalau kita pegang itu panas. Nanti udara dapur tempat kulkas disimpan berfungsi sebagai pendinginan di situ. Nah, begitu ya. Jadi uap di situ adalah bentuknya dalam bentuk kompresor, dalam bentuk energi listrik supaya kita bisa melepaskan panas. Jadi gitu ya. Oke, ada COP. COP itu adalah coefficient of performance. Coefficient of performance. Nanti kita akan coba agak ke bawah lagi. Gitu ya. Kalau COP refrigerasi sama dengan QL dibagi W min, W itu work seminimal mungkin, sama dengan TL dibagi TH min TL. Kalau COP heat pump itu QH dibagi W min sama dengan TH dibagi TH min TL gitu ya. Jadi kalau refrigerasi itu QL atasnya, suhunya TL, kalau heat pump Q-nya QH, T-nya TH begitu. Jadi COP itu bisa dinyatakan dengan dua, COP refrigerasi QL dibagi W min atau COP refrigerasi sama dengan TL dibagi TH min TL. Nanti kita akan pahami rumus ini di contoh-contoh soal yang akan diberikan di belakang nanti. Oke, sekarang kita berikutnya. Entropi itu kan bisa berubah karena ada 5 hal. Yang pertama karena perubahan temperatur, yang kedua adalah keadaan fisik dan perubahan fasa, ketiga adalah pelarutan solid atau liquid, keempat pelarutan gas, kelima ukuran atom dan kompleksitas molekul. Berikutnya halaman 3. Oke, baik. Entropi itu berubah seiring dengan kenaikan temperatur. Kenapa? Karena bergerak partikel, energi kinetik dalam atom yang menyusun menyusun sebuah zat, itu terjadi pergerakan sehingga entropinya bertambah ya. Ketika 273, 31, ketika 295, 32,9, kemudian 298, 33,1. Yang kedua adalah keadaan fisik atau perubahan fasa. Ketika dia berubah wujud, maka entropinya juga bertambah. Kenapa? Karena partikel padat itu kan, ikatan atomnya sangat rapat, sangat ketat, begitu dia mencair menjadi renggang, kalau mau jadi gas makin bebas begitu. Contoh natrium ketika solid dia 51,4, ketika dia jadi gas 153,6 karena jadi awalnya kan atom-atomnya terikat terikat rapat menjadi gas, jadi bebas, makanya entropinya naik. H2O 69,9 wujudnya liquid, ketika dia berubah jadi uap atau jadi gas 188,7. Grafit ketika dia solid 5,7, ketika jadi gas 158. Jadi entropi itu berubah dengan perubahan wujud ya. Karena ada ikatan molekulnya menjadi lebih bebas begitu. Kemudian pelarutan. Ketika dia dalam posisi zat murni NaCl 72,1 ketika dilarutkan dalam air 115,1. Kenapa? Karena ketika dia larut dalam air gerakan atomnya jadi bebas. Kecuali AlCl3. AlCl3 ini malah turun ya. Ini kekecualian ya. Ketika dia solid 167, ketika dia dilarutkan malah jadi minus 148 karena mungkin ini adalah ada panas pelarutan ya. Panas pelarutan ini dia dia bisa larut tapi dia nyerap panas gitu, ngambil panas dalam larutan yang dimilikinya, sehingga jadi minus ya. Kalau yang lain itu malah, enggak ya, malah naik. Metanol itu CH3OH ketika dia liquid 127, ketika dilarutkan dalam air 132 ya. Saya kira gampang ya. Kemudian nomor 4, pelarutan gas ya. Oksigen itu ketika di alam entropinya 205,001 ya, per mol Kelvin. Ketika oksigen tersebut larut dalam air, kan ada oksigen dissolve, oksigen yang terlarut kayak misalnya apa ya, akuarium ya, akuarium itu kan aerasi ya. Jadi, udara yang
dilarutkan dalam air, itu kan supaya oksigen di akuarium itu bertambah sehingga ikannya bisa hidup. Coba kalau diangkat itu, apa namanya, diangkat selang aerasinya mati itu ikan ya, karena kekurangan oksigen. Kecuali kalau di alam itu kan, ngambil oksigennya, apa di kolam apa, di alam yang mengalir, air yang mengalir itu oksigennya melimpah ya, sehingga kalau di kolam-kolam besar itu kan, apa namanya, dia bisa ngambil oksigen ke permukaan gitu ya, dan juga mungkin, di alam itu sangat melimpah. Tapi kalau di akuarium itu harus dibantu dengan aerator ya. Nah, ketika oksigen itu terperangkap dalam air, maka, entropinya turun jadi 110,9. Karena kenapa? Asalnya dia bebas, dia menjadi terperangkap gitu ya, sehingga entropinya turun. Yang kelima, ukuran atom dan kompleksitas molekul. Jari-jari atom makin bertambah, berat molekul makin besar, maka entropinya juga semakin meningkat. Contoh di grup alkali ya, litium, natrium, kalium, rubidium, cesium, itu entropinya bertambah. Juga kompleksitas ikatan antara NO, NO2 dengan N24, makin banyak atom-atom terikat yang terlibat di situ, maka entropi juga semakin bertambah. Begitu pula dengan eh, hidrokarbon ya, CH4, C2H6, C3H8, C4H10, makin kompleks ikatan molekulnya, makin besar entropinya gitu ya. Oke, terus lanjut. Bawah ya. Menghitung entropi gampang ya, yaitu sigma. Entropi reaksi adalah sigma entropi produk dikurangi sigma entropi reaktan gitu ya. Contoh misalnya N2 plus 3H2 menjadi 2NH3. Berarti entropinya berapa? Entropi produk 2 mol NH3 dikalikan dengan entropi amoniak dikurangi 1 mol N2 plus entropi N2 plus 3 mol H2 kali entropi H2. Dimasukin angka-angkanya 2 kali 193 itu milik entropi amoniak dikurangi sigma reaktan 1 kali 191,5 itu miliknya miliknya nitrogen, dan 3 kali 130,6 itu miliknya hidrogen, sama dengan minus 197 Joule per Kelvin. Itu minus adalah entropi dari reaksi N2 plus 3H2 2NH3. Kalau Anda bertanya, Pak itu negatif, berarti itu impossible dong. Enggak begitu ya. Ini yang kita lihat adalah baru sistemnya. Kita belum kita menghitung lingkungannya belum ya. Jadi kalau di sini angkanya minus di sini kita hanya baru menghitung sisi sistemnya. Di luar sistemnya belum kita hitung. Karena menghitung total entropi itu harus dua-duanya. Dari sisi sistemnya, dari sisi lingkungannya, ini jumlah terus positif. Oke, halaman 4. Oke, baik. Hukum kedua menyatakan penurunan entropi hanya dapat terjadi jika entropi lingkungan meningkat melebihinya. Peran penting lingkungan adalah memberi panas ke sistem dan mengambilnya dari sistem. Jadi lingkungan itu bisa berperan sebagai source, sebagai sumber atau heat link, penyerap atau penyimpan ya, heat sink ya. Pada perubahan eksotermik, panas yang dilepas sistem diserap oleh lingkungan, ini menyebabkan gerak random partikel di lingkungan meningkat sehingga entropinya meningkat. Jadi kalau misalnya sistem itu melepaskan panas, maka QS-nya negatif, ya, lebih kecil 0. Tapi Q surrounding-nya, nah surrounding itu sur itu lingkungan, itu lebih besar 0. Nanti kalau dibagi temperatur, nanti delta S surrounding ya lebih besar 0 gitu ya. Kemudian pada reaksi endotermik, perubahan endotermik, maka sistem menyerap panas, lingkungan melepas panas, gitu. Sehingga entropi lingkungan menurun, Q sistemnya bertambah, ya karena dia nyerap panas, Q surroundingnya lingkungannya lebih kecil, 0, maka delta S surrounding lebih kecil, 0, begitu. Nah, tapi ini kalau dijumlahkan itu nanti harusnya positif ya. Perubahan entropi lingkungan berbanding lurus dengan perubahan panas sistem dan berbanding terbalik dengan temperatur lingkungan sebelum transfer panas. Jadi gitu ya. Jadi makanya dinyatakan dengan delta S sama dengan Q per T. Jadi kalau Q lingkungan itu berbanding
eh, berbanding lurus dengan panas sistem, tapi lawannya negatif ya, karena kalau dari sistemnya dia melepas panas negatif, tapi dari sisi lingkungannya dia positif ya. Dan berbanding terbalik dengan temperatur. Makanya key surrounding adalah mean key system per T. Surrounding itu mean key system per T, karena lawannya kan. Jadi kalau dia prosesnya pada tekanan konstan, maka delta S surrounding itu mean delta H sistem dibagi T, karena sistemnya melepas panas, panasnya diambil. Kalau melepas panas kan minus ya, min jadi plus kan begitu. Jadi pokoknya ganti tanda aja ketika dia diterima oleh lingkungan ya. Oke lanjut, itu ada gambar awan tuh di situ, nilai entropi bertambah di dalam proses spontan dan tidak berubah dalam proses yang berlaku pada dalam keseimbangan. Jadi kalau proses spontan, delta S universe sama dengan delta S system plus delta S sekitar lebih besar 0. Proses yang tidak spontan lebih kecil 0 dijumlahkan, proses yang setimbang delta S gabungannya sama dengan 0. Contoh soal. Contoh soal, coba geser lagi ke atas. Baik, stop ya. Pada temperatur 298 Kelvin, pembentukan amoniak delta S sistemnya negatif ya. N2 plus 32, 2NH3, delta S adalah negatif, minus 199 Joule per Kelvin. Dan dia melepaskan panas ya, artinya delta H-nya negatif juga, minus 92,6 kilojoule. Jadi dia punya entropi minus 199, dia punya delta H reaksi minus 92,6 ya. Hitung berapa entropi totalnya. Delta S universe sama dengan delta S sekitar plus delta S sistem. Delta S sekitarnya adalah min delta H per T. Min jadi plus kan? Karena lingkungannya dia kan tadi sistemnya negatif, melepas panas. Diterima oleh lingkungan jadi min delta H per T. Min jadi plus gitu ya. Kita samakan satuannya karena entropi itu Joule per Kelvin, yang delta H itu kilojoule, maka dikalikan 10 pangkat 3. Jadi plus kan, min jadi plus karena tadi dia melepas panas diserap oleh lingkungan. Nah, kemudian temperatur lingkungannya adalah 298. Totalnya adalah 311 Joule per Kelvin. Itu entropi lingkungan. Kalau kita jumlah delta S universe adalah delta S lingkungan ditambah delta S sistem. Delta S lingkungannya adalah 311 Joule per Kelvin. Delta S lingkungannya 311 Joule per Kelvin, delta S sistemnya minus 199 Joule per Kelvin. Maka totalnya adalah 122 Joule per Kelvin. Maka reaksinya adalah spontan. Oke, baik. Sebelum dilanjutkan ada pertanyaan tidak? Boleh nanya ya. Silakan nanya. Silakan nanya dulu. Lanjut atau sudah paham? Lanjut atau mau ada yang tanya? Silakan. Kalau nanya jangan takut ya. Nggak usah takut. Halo, gimana? Lanjutkan? Atau mau nanya? Lanjutkan ya, saya kira bisa diterima ya. Baik. Sekarang apa hubungannya entropi dengan temperatur, tekanan, dan volume? Saya ingin nanya tuh, dulu waktu belajar bersama Pak Yunus, delta O itu Q min W atau Q plus W? Hukum termos 1. Delta U sama dengan Q plus W atau Q min W? Masih ingat nggak? Silakan jawab. Plus W, Pak. Plus W, oke. Begini ya, sebetulnya untuk plus W, delta U Q min W, delta U Q plus W itu sebetulnya sama aja ya.
Kalau Pak Yunus itu delta U sama dengan Q plus W, maka nanti W-nya adalah min PDV. W-nya adalah min PDV. Kalau saya, nah kalau delta U Q min W, maka W-nya sama dengan PDV. Ya, PDV ya, begitu. Jadi sebetulnya tidak usah bingung, karena kebetulan tulisan Teremus itu delta U-nya Q min W, maka W-nya adalah PDV ya, PDV. Baik. Delta U sama dengan Q min W dengan perjanjian W-nya adalah sama dengan PDV. Kalau kita pindah posisinya, Q-nya kita simpan ke sebelah kanan, delta U-nya ke sebelah kiri, maka Q sama dengan delta U plus W. Ya, delta U plus W. Q sama dengan TDS, karena entropi sama dengan Q per T. Maka Q sama dengan TDS, T delta S gitu ya. Delta U adalah CVDT. Sudah kita pelajari waktu zaman Pak Yunus. Dan W-nya adalah PDV. Nah, jadi T delta S sama dengan CVDT plus PDV. Gitu. Kemudian T-nya kita pindahkan ruasnya ke sebelah kanan. Maka delta S sama dengan CVDT per T plus seperti P-nya ganti dengan persamaan gas ideal. VV NRT, tapi N-nya kita anggap 1 volume molar. Jadi VV sama dengan RT ya. PV sama dengan RT, maka T-nya hilang, maka R per V dV. Kalau kita integralkan, delta S sama dengan CV ln T2 per T1 plus R ln V2 per V1. Itu sejarahnya di situ ya. Jadi hubungan antara entropi dengan temperatur dengan volume adalah delta S sama dengan CV ln T2 per T1 plus R ln V2 per V1. Kemudian yang kedua adalah kita punya rumus delta H sama dengan delta U plus delta PV. Delta H sama dengan delta U plus delta PV. Itu kalau Anda ini ya, kalau Anda turunkan delta H itu kan CPDT ya. Delta U adalah CVDT. Kalau delta PV adalah RT kan gitu. Betul nggak? Delta H itu kan sama dengan CPDT. Delta U sama dengan CVDT. Delta PV sama dengan delta RT kan gitu. Karena VP sama dengan RT kan. Nah, nanti karena R konstan, maka delta H CPDT, delta U CVDT, kemudian delta RT, R-nya keluar RDT kan gitu. RDT. Jadi CPDT sama dengan CVDT plus RDT. Kalau DT-nya kita hapus, maka kalau DT-nya kita hapus, kita hilangkan, kita bagi dengan DT, maka CP sama dengan CV plus R. CP sama dengan CP plus R kan gitu. Itu rumus gitu ya. Kita kembali ke sini. Delta H sama dengan delta U plus delta PV. Delta U kita ganti jadi Q min W. Q min V plus delta PV. Q kita simpan sama dengan Q. W-nya ganti dengan PDV. Ya. Kemudian delta PV kita diferensialkan gantian. PDV plus VDP. Mana yang hilang? Yang hilang adalah PDV. Ya. Sehingga delta H sama dengan Q plus VDP. Kalau Q-nya kita simpan di sebelah kiri, Q sama dengan delta H min VDP. Ya, maka Q-nya TDS sama dengan delta-nya CPDT min VDP. Ya, min VDP. Sehingga kalau temperaturnya kita pindahkan ke sebelah kanan, maka delta S sama dengan CPDT per T dikurangi seperti V-nya ganti dengan gas ideal RT per P dP. Maka nanti diintegralkan delta S sama dengan CP ln T2 per T1 dikurangi R ln P2 per P1. Nah, gampang ya.
Jadi nanti kita punya dua rumus entropi. Yang pertama adalah delta S Cp ln T Cv ln T2 per T1 plus R ln V2 per V1. Yang satunya adalah delta S sama dengan Cp ln T2 per T1 min R ln P2 per P1. Baik, udah sekarang kita tinggal latihan soal, naikkan ke atas sedikit ya. Saya ingin tanya, jawab oleh Anda ya, mana entropi yang lebih tinggi? 1 mol SO2 gas atau 1 mol SO3 gas? Ayo, siapa yang jawab? Jangan diam aja pagi-pagi. 1 mol SO3, Pak. SO3 gas ya. Nomor B, 1 mol CO2 solid atau 1 mol CO2 gas? 1 mol CO2 gas. Gas. Oke, 3 mol gas oksigen atau 2 mol gas ozon? 2 Ayo. mol gas ozon, Pak. Ya, ini tergantung ya. Kalau masing-masing 1 mol itu gas ozon lebih tinggi. Tapi kalau tergantung dari nanti nilai entropinya ya. Seberapa besar perbedaannya ya. Karena mungkin aja kalau misalnya oksigennya misalnya 10, ozonnya 12, masih tinggi oksigen kalau dikalikan 3 mol ya. Jadi kalau 1 mol ya ozon ya. Mudah-mudahan sih masih ozon juga kalau dikalikan. 1 mol KBR solid atau 1 mol KBR terlarut? Terlarut, Pak. Terlarut ya. Oke. Air laut pada pertengahan musim dingin 2 derajat Celcius atau pada pertengahan musim panas 23 derajat Celcius? Ayo, mana? Musim panas. Panas ya. 1 mol CF4 atau 1 mol CCl4? 1 mol CF4 atau 1 mol CCl4? CCl4. Ya, CCl4 karena dia apa namanya? Nomor Kompleks atomnya lebih tinggi. nomor atomnya lebih tinggi. Oke, gampang ya? Oke, nomor 2. Nomor 2, tentukan entropi dari H2 plus Cl2 menjadi 2HCl. Gampang ya, sigma entropi total entropi produk dikurangi sigma entropi reaktan. Yang produk adalah 2 kali HCl 187 jumlahkan dan dikalikan dikurangi 1 kali 131 plus 1 kali 225. Gampang ya pakai itu ya. Oke. Nah ini nggak usah PR nomor 1 2 mah sudah dikasih tahu. Nomor 3 sekarang. Nomor 3 naik sedikit. Oke, stop dulu. Nomor 3 ya begitu ya. Nah, besi tuang itu besi cor ya. Bukan tuang dahar, bukan ya, besi cor. Besi tuang itu memiliki Cp 0,5 kJ per kilogram Kelvin. Cp itu adalah kapasitas panas. Artinya apa? Yang disebut dengan Cp untuk menaikkan 1 Kelvin dengan berat 1 kilogram dibutuhkan energi 0,5 kilojoule gitu ya. Untuk menaikkan suhu 1 Kelvin masanya per kilogram maka dibutuhkan panas 0,5 kilojoule gitu ya. Besi tuang ini beratnya 40 kg dan suhunya 450 ya. 450 derajat Celcius. Kemudian dia dicelupkan ke minyak dingin. Ke minyak dingin di mana Cp-nya sama dengan 2,5 kJ per kilogram Kelvin sebanyak 150 kg yang temperatur semulanya adalah 25 derajat Celcius. Jadi gini ceritanya. Ada besi panas suhunya 450 derajat Celcius, ada minyak dingin suhunya 25 derajat Celcius. Dicelupkan tuh ke minyak. Apa yang terjadi? Kira-kira apa yang terjadi? Kira-kira apa yang terjadi kalau ada besi panas dimasukin ke minyak dingin? Ayo. Dingin, minyaknya jadi panas, Pak. Oke. Suhu besi turun, minyaknya naik suhunya ya. Nanti ada temperatur bersama. Nah, ada temperatur bersama, temperatur yang dimiliki oleh besi dengan minyak setelah dicelupkan, setelah dia kondisinya setimbang ya. Nanti ada temperatur tengah-tengah lah. Tengah-tengahnya berapa? Tinggal nanti kita hitung berapa tengah-tengahnya ya. Nah, bagaimana cara ngitungnya begini?
Kita sebutkan dulu besi tuang suhu panas T besi TB ya 450 derajat Celcius, kita ubah ke Kelvin 723 Kelvin. CP-nya 0,5 kilojoule per kilogram. Masanya berapa? Masanya 40 kilo ya, masanya 40 kilogram. Minyak dingin, temperatur minyaknya 25 derajat Celcius atau 298 Kelvin, CP-nya 2,5 kilojoule per kilogram Kelvin. Masanya minyaknya 150 kilogram. Jika besi panas dicelupkan ke minyak dingin, maka suhu besi turun, suhu minyak naik, nanti ada temperatur akhir, temperatur bersama antara besi dan minyak. Misalnya T ya. Misalnya kita sebut T aja ya. Oke. Baik. Persamaannya adalah Ki besi sama dengan Ki minyak. Panas yang dilepaskan oleh besi diterima oleh minyak. Ki besi sama dengan Ki minyak. Karena tidak ada perubahan fasa ya, maka Ki besi sama dengan MBCP delta T. Ki minyak MMCP delta T. Kan gitu ya. Yang Ki besi MB massa besi dikalikan CP besi dikalikan delta T sama dengan MM massa minyak kalikan CP kalikan delta T. Baik. Suhu T ini lebih rendah daripada suhu besi. Suhu T ini lebih tinggi daripada suhu minyak kan gitu. Dalam hal nanti menuliskan delta T harus disebutkan yang panasnya lebih tinggi disebut lebih dulu kan gitu. Untuk massa besi, untuk Ki besi MBCP dikalikan TB min T. Nah, kenapa TB min T? Karena suhu awal besi lebih tinggi daripada suhu bersama. Untuk minyak MMCP, nah T-nya lebih dulu karena lebih tinggi pasti. T min TM. Gitu ya. Jadi perkara delta T ini penting karena nanti kalau salah tanda, Anda salah memasukkan delta T, nah nanti jadi keliru ngitungnya ya. Nah, jadi nanti bisa repot salah ngitungnya nanti. Jadi yang benar adalah delta T-nya untuk besi si TB disebut lebih dulu, T-nya belakangan. Kalau untuk yang minyak T-nya disebut lebih dulu, nanti TM-nya belakangan karena T-nya lebih tinggi daripada TM, tapi T-nya lebih rendah daripada TB kan gitu. Temperatur yang lebih tinggi. Karena kalau salah menuliskan delta T nanti keliru ngitungnya. Malah suhunya jadi naik nanti atau makin menurun. Jadi suhunya malah jadi 500, kan nggak mungkin kan? Masa? Kalau misalnya Anda salah menempatkan T nanti itu bukan suhunya di tengah-tengah malah jadi naik. Harusnya misalnya di bawah 450 nanti jadi 600 kan bisa jadi kan jadi salah ngitung kan? Atau malah suhu minyaknya malah jadi turun jadi 10 derajat. Kan itu mustahil karena salah Anda memasang T-nya. Kan itu kan impossible. Betul nggak? Ya, kalau misalnya minyak tiba-tiba jadi 500 derajat itu kan impossible. Berarti salah ngitung. Atau minyaknya makin dingin jadi 10 derajat. Itu kan salah ngitung, tidak sesuai dengan fakta kan gitu. Ini penting ya, nggak bisa bebas gitu ya. Gitu. Kita masukkan MB-nya 40, CP-nya 0,5, TB-nya 723, itu dibikin kalikannya min T sama dengan 150 dikalikan 2,5, T dikurangi 298. T-nya nanti dicari ya. Cari. Nanti Anda hitung sendiri di rumah ya. Saya tidak akan jelaskan. Oke, sekarang apakah prosesnya spontan atau tidak? Kita hitung dua-duanya. Delta S total sama dengan delta S besi dan delta S minyak. Delta S adalah Ki per T besi tambah Ki per T minyak. Maka Ki itu kan MB CPDT per T kan gitu. Ki juga adalah M CPDT per T juga. Itu harusnya ini ada titik koma ya. Maka DS sama dengan MB CP ln T per TB. T adalah temperatur akhir ya. Ditambah MM CP ln T per T in. T per TM. Nah, gitu ya.
Jadi kenapa kok ada loan-nya? Kenapa kok ada loan-nya? Karena ya gitu ya. Ya betul betul. Yang penting ya saya sudah dibantu dengan disipasi ya. Kenapa ada loan-nya? Karena tadi kan Q-nya kan MCPDT dibagi T kan. Nah, kalau DT per T kan jadi loan. Nah, MBCP loan T per TB tambah MMCP loan T per TM. Nanti kalau Anda jumlahkan ini, hasilnya harus positif. Karena prosesnya spontan. Nah, sekarang kalau kita ngarang-ngarang kayak kasus tadi, ngarang-ngarang. Besi panas dicelupkan ke minyak dingin, suhunya mah jadi 500 atau jadi 600. Kalau Anda masukkan ke rumus ini pasti negatif. Karena impossible. Impossible. Atau malah ketika besi ini dicelupkan, suhu minyak jadi turun. Jadi 10 derajat. Jadi T bersamanya 10 derajat. Masukin ke rumus ini pasti negatif. Karena impossible. Impossible begitu ya. Jadi itu ini adalah hukum termodus seperti kayak gini. Ya, jadi begitu ya. Pasti T-nya di tengah-tengah, tengahnya berapa? Apakah dekat ke 25 atau dekat ke 450 nanti nggak tahu berapa sih. Dekatnya ke berapa? Kan tergantung hitungannya ya. Tapi kalau salah ngitung, misalnya katakanlah jadi aneh-aneh, besi suhu 450 dicelupkan ke minyak dingin suhu 25 jadi 600 derajat. Masukin ke rumus ini pasti negatif karena impossible. Ya, oke. Lanjut nomor 4. Nomor 3 PR ya. Udah saya kasih tahu rumusnya kok, tinggal Anda masukin angka. Oke, karbon dioksida mengalami perubahan dari tekanan 50 kPa 400 Kelvin menjadi tekanan 2 MPa 800 Kelvin. Hitung entropi perubahan CO2 ya. Kita tentukan dulu untuk T1-nya 400 Kelvin, T2-nya 800 Kelvin, P1-nya 50 kPa, P2-nya 2 MPa atau 2000 kPa ya, 2000 kPa. R-nya 8,314 Joule per mol Kelvin, CP sama dengan 7 per 2 R. Gini ya, kalau gas ideal itu CP-nya 7 per 2 R, kalau CV-nya 5 per 2 R, kan gitu. Kan tadi kan CP sama dengan CV plus R kan. Berarti CP 7 per 2 R, CP 7 per 2 R, CV-nya 5 per 2 R, R-nya, yang satunya kan jadi 2 per 2 R kan gitu. Jadi kan 7 per 2 R lah gitu. Baik. Ini pakai rumus yang mana? Rumus yang tadi di depan ya. Yang diketahui adalah temperatur dan tekanan. Maka kita pakai rumus yang nomor 2. DE sama dengan CP ln T2 per T1 min R ln P2 per P1. CP-nya 7 per 2 R, R-nya 8,314, ln 800 per 400. Ya. Dikurangi R-nya 8,314 ln 2000 per 50. Gitu ya. Jadi itu untuk soal nomor 4. Kerjakan nanti ya. PR juga ya. Udah kasih tahu rumusnya tinggal pakai. Nomor 5. Nomor 5 naikkan Dek. Udara mula-mula memiliki tekanan 1 MPa atau 20 dan temperatur 27 derajat Celcius atau 300 Kelvin ya. Dikompresi reversible ke keadaan akhir. 3 keadaan. Tentukan perubahan entropi ke keadaan akhir 5 MPa 227 sekitar 500 Kelvin ya. Hasilnya kan 300 jadi 500 Kelvin. Ke keadaan akhir 5 MPa 180 derajat Celcius atau 453 Kelvin. Ya. Tentukan C temperatur akhir pada tekanan 5 MPa dengan nilai entropi 0. Kita lihat gambarnya ya. Ada gambar garis tekanan P1, P2. Ada gambar sumbu Y, T, dan sumbu X-nya S. Kalau yang A naik, tekanannya naik dari P1 ke P2, temperaturnya naik ya. Naik kan temperaturnya kan. Kalau yang B itu entropinya miring ke,
Kalau yang A itu miring ke kanan, yang B itu miring ke kiri. Ya, temperaturnya lebih rendah, yaitu 180. Nah, kalau yang C itu lurus, karena entropinya 0. Makanya dia vertikal kan, karena dia ATS-nya 0. Nah, itu hitung berapa masing-masing entropinya. Lanjut, halaman berikutnya. Oke. Jawaban 5A dan 5B gunakan rumus yang tadi seperti nomor 4. Delta S CP ln T2 per T1 min R ln P2 per P1. T dalam satuan Kelvin, jangan lupa ya. Nah, tapi yang C, yang C itu menarik. Karena dia isentropi itu adalah adiabatik ya. Delta S-nya 0. Kalau delta S-nya 0, rumus yang tadi yang kita pakai di persamaan yang nomor 2 tadi. Yang delta S sama dengan CP ln T2 per T1 min R ln P2 per P1. Kalau delta S-nya 0, maka CP ln T2 per T1 sama dengan R ln P2 per P1. Kalau nanti si CP-nya kita pindahkan ke sebelah kanan, ln T2 per T1 sama dengan R per CP, ln P2 per P1. Kalau ln-nya ingin hilang, maka nanti jadi naik ke pangkat ya. T2 per T1 sama dengan P2 per P1 pangkat R per CP. Pangkat R per CP. R per CP itu apa sih? Kan tadi begini. R per CP itu apa sih? Sebentar, ada SMS masuk. R itu kan CP min CV kan? R itu CP min CV. Baik, sebentar tadi ada SMS masuk. R itu ada CV min CV dibagi CP. Jadi R per CP sama dengan CP min CV per CP. Nah, CP per CP-nya 1, maka 1 min CV per CP. Nah, CV per CP. Anda harus bisa membedakan CV, CP. Jangan sampai CP per CP. Nanti sama dengan 1. CV per CP. Sementara K itu adalah CP per CV. Berarti CV per CP adalah 1/K kan gitu. CV per CP adalah 1/K. Jadi nanti nah gitu ya. Digesernya ini apa? Nah begitu digeser supaya enak dilihat. Nah, maka R per CP itu adalah 1 min 1/K atau K min 1/K. K-nya disamakan. Pembilangnya jadi K semua. Jadi K min 1/K. Sehingga rumusnya adalah T2 per T1 sama dengan P2 per P1 pangkat K min 1/K. Maka T2 diketahui. T1-nya adalah 27 derajat Celcius atau 300 Kelvin. P2-nya 5 MPa. P1-nya 1 MPa, min 5/1. K min 1-nya adalah 1,4 min 1 per 1,4. Maka T2 diketahui. Udah itu PR juga ya. Mau dikasih tahu rumusnya kok tinggal Anda masukin ya. Enak ya. Kerjakannya enak ya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Sebelum kita teruskan. Ada pertanyaan dulu nggak? Sebelum diteruskan. Belum, Pak. Oke, nomor 6. Nomor 6 ya. Oke, nitrogen diekspansi secara isentropik dari temperatur 500 Kelvin sehingga volumenya berubah menjadi 2 kali lipat. Tentukan temperatur akhir ekspansi dan tentukan kerja ekspansi. Oke ya. Jadi ada cerita tentang isentropik. Isentropik itu apa? Entropinya tetap. Berarti delta S-nya 0 kan gitu. Ya. Atau adiabatik sama aja. Nah, rumusnya mana? Rumusnya yang ada mengandung temperatur dan
volume. Maka delta S sama dengan CV ln T2 per T1 plus R ln V2 per V1. Jika prosesnya isentropik, berarti delta S-nya sama dengan 0. Maka, oh ini ada yang salah nih. Ini tolong dihapus ya, ada yang salah. CV ln T2 per T1, itu tidak dihapus. Nah, yang itu dihapus. Itu salah itu. Hapus tuh. Semuanya dihapus. Sebaris itu dihapus ya. Hapus juga itu. Nah, benarnya ini yang benar ya. Ini yang benar. Nah, jadi yang benar ini. CV ln T2 per T1 sama dengan min R ln V2 per T1. Maaf tadi salah ya, yang tadi kok jadi begitu. Karena delta S-nya 0 kan. Nah, sekarang seperti kayak tadi. T2 per T1 sama dengan min R per CP V2 per V1. Kalau ln-nya ingin hilang, harusnya itu masih ada ln-nya seharusnya kan. Harusnya ada ln-nya tuh. Berarti nanti T2 per T1 sama dengan, oh gini, kalau negatifnya ingin hilang, maka jadi dibalik. T2 per T1 sama dengan R per CV, harusnya gini masih ada ln-nya ya. Ln T2 per T1, ada ln-nya dek. Coba. Nah itu ln, terus itu masih ada ln juga tuh. Yang kanannya. Sebelum V2, nah itu ada ln juga. Nah, kasih ln. Nah, terus bawahnya juga pakai ln. Ln, ini ln juga. Oke, ya makasih ya sudah direvisi. Nah begini. Kalau minusnya ingin hilang, maka berubah tanda. Jadi R per CP ln V1 per V2. Nah, kalau ln-nya ingin hilang, maka jadi pangkat kan gitu. T2 per T1 sama dengan V1 per V2 pangkat R per CV. Pangkat R per CV. Nah, R per CV itu apa? R itu adalah CP min CV dibagi CV. CP per CV-nya adalah K, CP per CV 1. Jadi K min 1. Maka T2 per T1 sama dengan V1 per V2 pangkat K min 1. Kemudian T1-nya 500, V2-nya sama dengan 2V1. Karena volumenya berubah 2 kali lipat kan, V2-nya. Maka T2 bisa diketahui ya gitu. T2 bisa diketahui. Oke. Coba di spasi, ini ada pertanyaan yang berikutnya, tentukan kerja ekspansi belum. Coba di spasi. Spasi deh. Nah, gini. Rumusnya adalah delta U sama dengan coba DU coba DU sama dengan Q min W. Q min W. Oke, koma karena isentropik dalam kurung adiabatik kurung tutup sama dengan Q-nya sama dengan 0. Q-nya sama dengan 0. Oke, spasi lagi. Maka W sama dengan min DU. Min DU. Sama dengan CV kali dalam kurung T2 min T1. T2 min T1. Oke, sudah cukup ya. Jadi kalau Anda menghitung W, berapa kerja ekspansinya W sama dengan min DU. Min DU adalah CV adalah 5 per 2R. T2-nya dicari dari persamaan di atas tadi. T1-nya adalah 500 Kelvin. Ya. Cari ya, ini PR juga ya. PR juga untuk soal nomor 6. Ada pertanyaan? Cukup ya? Nomor 7 sekarang. PR lagi ya, PR lagi.
Nomor 7. Nomor 7 saya tidak akan menjelaskan detail. Nomor 7 itu adalah alat penukar panas. Pipa kecil dalam pipa besar. Di pipa kecil itu ada mengalir air panas hot water, suhunya 85 derajat Celcius, lajunya 1,6 kg per detik. Kemudian ada pipa besar. Di bagian anulus. Anulus di luar pipa kecil. Itu ada air dingin, suhunya 10 derajat Celcius, lajunya 0,95 kg per detik. Tentu saja karena ada perpindahan panas, si air dingin ini menerima panas dari air panas, sehingga suhunya naik jadi 70 derajat Celcius. Air panas pasti suhunya turun, ya karena dia melepaskan panas, namanya heat exchanger. Supaya agak gampang ya, kita sebut saja suhu air panas masuk TH1, temperatur hot masuk. Suhu air panas keluar TH2, temperatur air panas keluar. Suhu dingin masuk TC1, temperatur dingin masuk. Suhu dingin keluar TC2, ya, suhu dingin keluar. TH1-nya adalah 85, TH2 nggak tahu, TC1 10 derajat Celcius, TC2 70. Tapi nanti dibikin Kelvin ya, karena CP-nya kan Kelvin tuh. CP air panas adalah 4,19 kJ per kilogram Kelvin. Suhu CP air dingin adalah 4,18 kJ per kilogram Kelvin. Gitu ya. Nah, sekarang berapa temperatur TH2? Temperatur panas keluar. Rumusnya apa? Rumusnya adalah Q air panas sama dengan Q air dingin. Maka MCP delta T air panas sama dengan MCP delta T air dingin. Air panas M-nya berapa? 1,6. CP-nya adalah 4,19. Nah, delta T-nya yang tinggi ditulis lebih dulu. TH1 dikurangi TH2. Ya. TH1 dikurangi TH2. Temperatur panas masuk dikurangi temperatur panas keluar. Karena suhu yang masuk lebih tinggi. Panas masuk ya. Sama dengan CM CPDT air dingin. M air dingin adalah 0,95. CP-nya 4,18. Delta T-nya adalah TC2 min TC1. TC2 min TC1. Karena yang TC2 lebih tinggi suhunya daripada TC1. C itu cold ya, H itu hot. Ya. Nah, jadi nanti TH2 tahu kan? TH2 tahu kan nanti? Ya. Dengan rumus tadi. Ada pertanyaan? Untuk soal nomor 7? Hitung berapa the rate of heat transfer. Salah satu aja. Mau pakai yang dingin atau mau pakai yang panas. Adalah MCPDT ya. Sama aja. Nah sekarang berapa total entropi yang dibangkitkan? Nah entropinya adalah delta S sama dengan Q per T airan panas tambah Q per T airan dingin. Untuk airan panas MCPDT per T berarti MCP ln TH2 per TH1 ditambah MCP air dingin ya ln TC2 min TC1. Ya. Gitu ya. Jadi untuk lonnya yang panas TH2 per TH1, yang dingin adalah ln TC2 per TC1. 2 itu kan lebih temperatur akhir ya. Karena di perpindahan panas ini nggak ada temperatur bersama, nggak ada karena nggak dicampur. Nggak dicampur ini nomor 7 ini. Kalau dicampur kan ada temperatur bersama kayak tadi besi langsung dicampur tuh besinya. Kalau ini kan panasnya masing-masing jalurnya kan. Nggak dicampur kan. Hanya berpindah panas gitu ya. Bukan sistem terbuka tapi sistem tertutup tapi memungkinkan perpindahan panas. Oke, nomor 7 PR ya. Nah, nomor 8 sama ya ini ada apa namanya nitrogen suhu 110
100 mol, hidrogen 300, suhunya 170, nanti cari temperatur bersama. Nah, kalau tadi pakai MCPDT, sekarang pakai NCPDT karena eh, karena mol ya, bukan gram mol. Jadi gini, Pak, kok ada MCPDT, ada NCPDT? Bedanya apa sih? Kok ada M, ada N? Kalau M itu dia CP-nya, kalau satuannya per kilogram itu pakai M. Kalau Pak NCPDT, lihat nanti satuan CP-nya. Kalau per mol maka harus N gitu ya. Kok ada MCPDT, ada NCP, kok rumusnya nggak konsisten? Tergantung CP-nya apa. Ya, satuan CP-nya apa. Oke, selesai nomor 8. Gampang ya. Nomor 9, gampang juga. Sebuah mesin mobil membakar 5 kg bensin pada temperatur 1500 Kelvin dan membuang energi melalui radiator dengan temperatur 750 Kelvin. Bila nilai kalor bensin 40.000 kJ per kilogram, berapakah daya kerja maksimum yang bisa dihasilkan? Oke, jadi efisiensi itu adalah berapa kerja yang dihasilkan per panas yang diberikan. Jadi efisiensi dengan W per kH. kH-nya dari mana? Dari bensin yang dibakar. Itu setara dengan 1 min TL per TH. TL temperatur low, TH temperatur high. Jadi efisiensi ini bisa dinyatakan dengan dua rumus. Efisiensi sama dengan W per kH, efisiensi sama dengan 1 min TL per TH. TL-nya 750, TH-nya 1500 Kelvin, KH-nya adalah massa kali kalor pembakaran. 5 kali 40.000 berarti 200.000 kan gitu. Jadi pertama nyari efisiensi dulu berapa? Efisiensi sama dengan W per kH, maka nanti W diketahui. Efisiensi adalah 1 min TL per TH. TL-nya kan 750, TH-nya kan 1500, jadi 1 kurangi setengah, berarti setengah. Oke, gampang ya. PR juga nomor 9. Lanjut, nomor 10. Oke, tinggal sedikit lagi ya. Sebuah kulkas beroperasi pada temperatur ruangan 20 derajat Celcius untuk menjaga temperatur dalam kulkas sebesar minus 30 derajat Celcius. Sebanyak 2 kilowatt kalor harus diserap dari dalam kulkas. Tentukan berapakah daya maksimum. Oke, pakai rumus yang tadi di depan. COP refrigerasi sama dengan KL dibagi W min sama dengan TL dibagi TH min TL. TL-nya minus 30 atau 243 Kelvin, TH-nya 20 derajat Celcius, 293 Kelvin, KL-nya 2 kilowatt. Karena cari COP ya. Pertama, Anda masukkan dulu COP refrigerasi sama dengan TL dibagi TH min TL dulu. Masukin ke situ, nanti dapat berapa angkanya, nanti KL tahu maka W min tahu. Nah, gampang ya, itu kan kita kan hanya mau operasikan tambah kurang kali bagi ya. Nggak ada diferensial, nggak ada limit, nggak ada integral. Terakhir, sebuah heat pump bekerja untuk menjaga temperatur dalam rumah sebesar 72 derajat Celcius, sementara di luar rumah 2 derajat Celcius. Ini musim dingin ya, heat pump. Dengan cara membuang kalor ke lingkungan 110 kilojoule per jam. Berapakah daya maksimum yang dibutuhkan untuk heat pump? Rumusnya adalah COP heat pump sama dengan KH per W min sama dengan TH min. TH per TH min TL. TH-nya 22 atau 295 Kelvin, TL-nya 2 derajat atau 275 Kelvin, KH-nya 110.000 kilojoule per jam. Nanti cari COP, maka W min diketahui. Oke, jadi nomor 2 sampai 11 PR ya, dikerjakan. Nanti pengumpulannya nanti saya kasih tahu ya. Pokoknya dikerjakan dulu aja ya. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Sudah selesai kuliah kita hari ini? Ada nggak yang perlu didiskusikan? Oke, kalau tidak ada, terima kasih atas perhatiannya pagi ini. Sebentar lagi kita akan puasa ya. Selamat melaksanakan ibadah puasa. Semoga puasa kita
diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, puasanya melahirkan ketakwaan dan sampai kepada Allah ya. Eh, Doakan orang tua kalian supaya sehat, panjang umur, dimudahkan rezekinya ya. Untuk orang tua kalian yang sudah meninggal dunia, semoga mereka di kuburnya bahagia ya. Kemudian untuk kalian barangkali mungkin sudah tidak sama ayahnya atau sudah tidak sama ibunya, tetap doakan juga dimanapun mereka berada ya. Karena darah dagingnya mengalir dalam tubuh kita, Anda tidak boleh dendam, tidak boleh benci, tetap doakan yang baik untuk mereka semua. Dan doakan guru-guru kalian yang sudah mengajarkan ilmu sejak dari TK sampai kuliah ya. Barangkali juga ada yang sudah meninggal, juga doakan mereka. Dan yang masih hidup diberikan panjang umur, diberikan keberkahan hidup. Tidak semua mengajar itu hanya sekedar ngajar, juga ada guru-guru yang senantiasa mendoakan para muridnya supaya mereka lebih maju, dari lebih generasinya menjadi lebih baik daripada generasi sebelumnya. Oke, kita doakan yang sudah wafat semoga diberikan kebahagiaan kubur, yang sedang sakit semoga diberikan kesembuhan, yang sedang ditimpa kesedihan, persoalan semoga diberikan jalan keluar. Terima kasih atas perhatiannya, sehat selalu semua dan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Oke. Terima kasih Pak. Oke, saya pamit ya. Terima kasih semua. Kausar, tadi di record gak? Padahal pakai record Zoom aja. Hasna juga nge-record ya?